Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradipta Nur Sulistiono, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi atau Program Studi Manajemen Bisnis Internasional Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyajikan desain bisnis model canvas atau BMC berkaitan dengan nama Dipscoil, yaitu produk yang akan saya bagikan pada kalian, yaitu mengenai bisnis coil atau spare part dari rokok elektrik. Baik, selanjutnya mengenai gambaran umum mengenai bisnis terkait bisnis model canvas atau BMC. Jadi bisnis model canvas merupakan konsep bisnis yang banyak digunakan saat ini karena modelnya terstruktur. Seperti pada contoh di samping ini ada beberapa poin yang menggambarkan bisnis untuk dijalankan. Dan bisnis model canvas merupakan kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana bisnis yang dibuat itu akan dijalankan seperti yang sudah saya sampaikan, dimana sesuai namanya bisnis model canvas dibuat dalam sebuah gambar-gambar seperti di samping ini, yang mana menggambarkan sebuah ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Bisnis model canvas ini pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder, yaitu seorang entrepreneur asal Swiss pada tahun 2005. Baik, bisnis model canvas ini terdiri dari 9 pilar utama, yakni sebagai berikut. Yang pertama, customer segment. Customer segment itu siapa yang akan membeli produk saya. Di sini dijelaskan bahwasanya ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada vapers atau pengguna rokok elektrik. Customer ini biasanya ingin beralih dari rokok konvensional dan memiliki umur lebih dari 17 tahun ke atas, karena di saat-saat tersebut atau 17 tahun ke atas itu tiap orang sudah punya akal yang mumpuni, jadi bisa menentukan mana yang perlu dilakukan dan mana yang perlu ditinggalkan. Dan selanjutnya ada pemuda atau pemudi yang mengikuti lifestyle. Customer ini melihat bahwa rokok elektrik merupakan cara baru dalam bergaya saat nongkrong atau kumpul bersama. Selanjutnya ada segmen daerah pengguna vape atau rokok elektrik. Dengan melihat pasar pengguna vape melalui internet dan survei, misalnya di FJB Semarang melalui marketplace di Facebook. Selanjutnya ada poin value proposition. Nah, value proposition ini akan menjawab mengapa orang memilih untuk menggunakan produk saya. Yang pertama, karena penyedia koil atau kawat elektrik berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di Dipscoil, yang mana berani menjual spare part atau aksesoris yang diperlukan untuk rokok elektrik dengan spesifikasi yang sesuai pasar dengan harga yang terjangkau, dan juga tidak hanya sesuai spesifikasi seperti yang sudah dijelaskan, harga yang diberikan atau disajikan itu berbeda dengan harga yang beredar di pasaran. Selanjutnya ada berfokus pada produk yang hype atau kekinian, yaitu menyediakan barang yang sedang diminati dan akan diminati oleh customer. Selanjutnya berkaitan dengan logo dari Dipscoil ini terinspirasi dari nama panggilan saya sendiri, yaitu Dipta, dengan produk yang disediakan yaitu coil. Jadi digabungkan menjadi Dipscoil dan digambarkan ada beberapa coil atau spare part dari rokok elektrik tersebut, ada beberapa asap dan animasi orang yang sedang vape serta bintang sebagai pelayanan yang maksimal. Selanjutnya ada channel di sini akan menjawab bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk yang saya tawarkan melalui, yang pertama ada teman-teman di sekitar, yaitu dengan cara share ke teman-teman yang sesuai dengan hobinya, yaitu vaping atau vape, itu akan memberikan insight baru terhadap produk yang disediakan. Selanjutnya melalui forum jual beli vape dengan cara memposting dan memberikan pengetahuan mengenai produk yang disediakan. Oke, selanjutnya ada yang namanya customer relationship. Ini akan menjawab bagaimana cara saya untuk selalu connect dengan pelanggan.
Dengan contoh yang pertama memberikan harga khusus dalam paket bundling. Misalnya ada pembelian 3 pasang koil akan diberikan bonus koil yang berbeda jenis, atau ada potongan harga diskon seperti itu. Selanjutnya ada gratis 1 pasang koil. Di sini dijelaskan bahwa misalnya saat rekan-rekan atau calon customer atau customer itu membeli, itu pasti ada wadahnya, wadah dari produk tersebut, wadah koil gitu kan. Apabila customer mampu mengumpulkan 10 wadah atau kemasan koil yang sudah dibeli, maka akan mendapatkan gratis 1 pasang koil. Seperti itu. Dilanjutkan dengan revenue stream. Revenue stream ini akan menjawab bagaimana cara bisnis saya menghasilkan uang dan apa saja produk yang saya jual. Di sini saya berfokus pada customer to customer, yaitu konsumen kepada konsumen, khususnya dari pihak konsumen pun bisa menjual kembali dengan harga yang sudah ditentukan. Dan ini konteksnya dengan high margin sales, yaitu transaksi usaha yang memberikan layanan kepada pedagang. Konteksnya juga bukan perusahaan atau profesi tersebut, yaitu pelapak online atau reseller, perseorangan yang memiliki mental produk langsung ke konsumen akhir secara esaran. Jadi teman-teman konsumen maupun calon konsumen tersebut itu bisa memutar kembali dengan harga yang relatif terjangkau. Baik, selanjutnya ada poin key resources yang mana akan menjawab apa sumber daya utama yang harus dimiliki untuk menjalankan bisnis saya. Yaitu ada beberapa. Yang pertama toko, itu pembuatan toko selalu melalui marketplace dan bisnisnya itu di lokasi yang sedang ditempati. Misalnya saat ini saya masih kos, jadi tempatnya bisa di kos. Selanjutnya ada coil master. Maksudnya ini orang-orang yang paham tentang vape. Jadi orang-orang yang pandai di bidang coil atau coiling atau spare part vape tersebut dengan pengetahuan yang cukup luas dengan produk. Selanjutnya ada coil sendiri. Coil sendiri itu produk yang saya jual, yaitu melalui ikut ke dalam aksesoris atau spare part rokok elektrik yang akan dijual dengan spesifikasi yang sesuai dan ada di pasaran dan diminati oleh pasaran. Selanjutnya ada SOP atau Standard Operating Procedure, yang mana pelaksanaan sesuai dengan prosedur dengan pelayanan yang maksimal. Bukan hanya menjual, namun sharing dengan sesama agar produk dapat dipahami. Bisa sharing satu sama lain agar mendapatkan pengalaman vaping yang lebih berkesan. Selanjutnya ada key activities, yaitu akan menjawab apa kegiatan yang perlu dilakukan menjadikan atau menciptakan value proposition seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu ada beberapa poin. Yang pertama ada promosi, itu menjalankan promosi melalui marketplace atau forum jual beli yang tersedia di internet. Selanjutnya ada survei di sini bisa dikaitkan dengan pengembangan, karena kita akan menghadiri toko-toko online atau offline tentang produk vape atau rokok elektrik yang masih tren saat ini. Karena setiap berkembangnya waktu pasti ada tren-tren terbaru. Selanjutnya ada stok atau penyetokan dengan skala kecil ke menengah melalui transaksi online. Selanjutnya ada key partnership atau key partners yang akan menjawab siapa yang dapat mengerjakan halal kebutuhan di luar pihak bisnisnya, dan siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan dari usaha saya. Yang pertama ada distributor perlengkapan vape, yang mana kita perlu mencari penyedia aksesoris vape dengan harga yang murah atau secara grosir dengan spesifikasi yang sesuai dan juga dapat dipasarkan di kalangan kita. Selanjutnya ada sistem dropship atau kerjasama dengan toko lain atau bahkan bersama teman. Itu melakukan kerjasama dengan toko yang terpercaya dengan perjanjian yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada cost structures, yang mana akan menjawab pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini. Yang pertama ada fixed cost, yaitu untuk penyediaan barang dan penyimpanan barang. Yang selanjutnya ada variable cost, yaitu untuk biaya yang berubah, misalnya kemasan, stiker, wadah, dan lain sebagainya. Baik, dengan BMC yang sudah dipaparkan, arah bisnis akan menjadi jelas dan mampu sustain atau bertahan di era yang serba cepat. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.